Definisi hadis. Hadis. Secara termologis, hadis merupakan segala ucapan, segala perbuatan, dan segala keadaan atau perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara etimologis, hadis memiliki makna: satu, jadat lawan kadim yang baru, jamaknya hidats, hudats, dan huduts. Dua, qorib yang dekat, yang belum lama terjadi. Tiga, khobar warta, yakni sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang yang lain. Definisi di atas menyatakan bahwa yang termasuk dalam kategori hadis adalah perkataan Nabi kulliyah, qauliyah, perbuatan Nabi fi'liyah, dan segala keadaan Nabi ahwaliyah. Secara struktur, hadis terdiri atas 3 komponen, yaitu sanad, matan, dan mukharaj atau rawi. Sanad atau rantai penutur adalah rantai penutur atau periwayat hadis, mulai dari orang yang mencatat hadis tersebut sampai kepada Rasulullah. Yang kedua adalah matan. Istilah matan dalam ilmu hadis yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut sesudah habis disebutkan sanadnya. Atau dengan kata lain, matan adalah redaksi isi dari hadis. Yang ketiga yaitu rawi. Kata rawi atau ar-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberikan hadis. Sebenarnya antara sanad dan rawi itu merupakan 2 istilah yang hampir sama. Hanya saja rawi ialah orang yang menerima hadis-hadis kemudian menghimpunnya dalam sebuah kitab atau tadwin. Jadi, rawi bisa disebut sebagai mudawwin atau orang yang membukukan dan menghimpun hadis. Yang ketiga, identifikasi klasifikasi hadis. Derajat hadis dapat ditinjau dari 2 bagian utama, yaitu menurut kuantitas rawi dan menurut kualitas rawi. Yang pertama itu ada hadis ditinjau dari kuantitas rawi. Ada 2, yaitu hadis mutawir dan hadis ahad. Hadis mutawir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang tidak terbatas jumlahnya, mulai dari awal sanad sampai akhir sanad. Menurut ulama, hadis mutawir ini terdiri atas 3 bagian, yaitu mutawir lafzi, mutawir maknawi, dan mutawir amali. Yang kedua ada hadis ahad. Hadis ahad yaitu hadis yang tidak mencapai derajat mutawir. Hadis ini terdiri atas beberapa bagian, antara lain hadis masyhur. Hadis masyhur ini terbagi menjadi 2 macam lagi, yaitu hadis masyhur mutlak dan hadis masyhur muqayyad. Yang kedua ada hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang atau 2 jalan atau 2 sanad. Yang ketiga hadis gharib. Hadis gharib ini terbagi menjadi 2 bagian juga, yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi. Kemudian yang kedua ada hadis ditinjau dari kualitas rawi. Yang pertama hadis sahih. Menurut ahli hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, dikutip oleh orang yang adil lagi cermat dari orang yang sama, sampai berakhir pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sahabat atau tabi'in. Bukan hadis yang syadz atau kontroversi dan terkena ilat yang menyebabkan cacat dalam penerimaannya. Yang kedua ada hadis dhaif. Hadis dhaif adalah semua hadis yang tidak terkumpulnya padanya sifat-sifat bagi hadis yang diterima, dan menurut pendapat kebanyakan ulama, hadis dhaif adalah yang tidak terkumpul padanya sifat hadis sahih dan hasan. 4. Hadis sebagai sumber hukum dan ajaran Islam. Fungsi hadis yang utama adalah menjelaskan Al-Quran. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Al-Quran yang berbunyi, wa ma anzalna alaikal kitaba illa litubayyinal lahumul ladzi talafu fi. Dan artinya, kami tidak menurunkan Alkitab kepadamu Muhammad melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka persilahkan. Seluruh umat Islam tanpa kecuali telah sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Ia menempatkan kedudukannya sangat penting setelah Al-Quran. Kewajiban mengikuti hadis bagi umat Islam sama wajibnya dengan mengikuti Al-Quran. Hal ini karena hadis merupakan mubayyin terhadap Al-Quran. Beberapa fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam antara lain: 1. Bayan at-takrir, menjelaskan isi Al-Quran. 2. Bayan at-tafsir, menafsirkan isi Al-Quran. 3. Bayan at-tasri,
memberikan kepastian hukum Islam yang tidak terdapat dalam Al-Quran, dan 4 bayan nasakh menggantikan kedudukan terdahulu. Hadis Nabawi, Qudsi, dan Al-Quran. Pertama, perbedaan hadis Nabawi dan hadis Qudsi. Perbedaan antara hadis Nabawi dan Qudsi dapat dilihat dari segi penisbatannya. Hadis Nabawi dinisbatkan kepada Rasulullah SAW dan diriwayatkan dari beliau sehingga dinamakan hadis Nabawi. Sedangkan hadis Qudsi diceritakan serta diriwayatkan dari Rasulullah SAW dan dinisbatkan kepada Allah SWT. Hadis tersebut adalah hadis Qudsi. Kedua, perbedaan hadis Qudsi dengan Al-Quran. Ada beberapa perbedaan antara hadis Qudsi dan Al-Quran, diantaranya: 1. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah dengan lafaznya maupun maknanya. Adapun hadis Qudsi, maknanya saja yang dari Allah, sedangkan lafaznya dari Rasulullah. 2. Al-Quran hanya dinisbatkan kepada Allah sehingga dikatakan Allah Ta'ala telah berfirman. Sedangkan hadis Qudsi terkadang diriwayatkan dengan disandarkan kepada Allah, merupakan nisbat yang dibuatkan. 3. Perbedaan hadis dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diwahyukan Allah lewat malaikat Jibril secara lengkap berupa lafaz dan sanadnya. Sedangkan hadis berasal dari Rasulullah sendiri. 2. Membaca Al-Quran hukumnya adalah ibadah dan syah, membaca ayat-ayatnya di dalam sholat, sementara tidak demikian dengan hadis. Contoh hadis arba'in dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Hadis niat dari Amirul Mukminin Abu Hafs bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia atau wanita yang ingin dinikahi, hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Muttafaqun alaih. Lalu yang kedua yaitu rukun Islam. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 hal. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih, Sahih Al-Bukhari, Sahih Al-Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Musnad Ahmad, dan Musnad Al-Humaidi. Terima kasih.